tak bisa penuhi kewajiban rakyatnya sendiri. Rusia sebut Ukraina sudah bangkrut. Lambatnya bantuan keuangan barat membuat perekonomian Ukraina babak belur dan terpaksa mencetak uang untuk membayar pasukannya dengan perang melawan Rusia, Wall Street Journal melaporkan pada Jumat. Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai warganya tanpa bantuan barat. Rusia menyebut pemerintah Ukraina telah bangkrut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin pada Senin 15 Agustus 2022 kemarin. Volodin mengatakan, ciri-ciri negara bangkrut adalah negara yang telah kehilangan finansialnya karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada warganya. Hal itu telah terjadi pada Ukraina. Tanpa bantuan negara barat, negara pimpinan Volodymyr Zelensky tak mampu membayar tentaranya. Volodin mengklaim bahwa pajak yang dikumpulkan hanya membentuk 40% dari anggaran negara. Lebih dari 60% diantaranya mencakup pengeluaran militer. Defisit bulanan Ukraina berjumlah 5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang sama dilaporkan pada hari Jumat oleh Wall Street Journal. Menurut pendapat pembicara, tanpa bantuan Washington dari Brussels, Kiev tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya. Pada hari Senin, pemerintah Ukraina memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menghapus pajak profesional atas bahan bakar. Catatan penjelasan di situs web Rada mengatakan bahwa ada kekurangan dana yang signifikan untuk membiayai industri jalan raya. Undang-undang tersebut siap untuk menciptakan kondisi selama masa darurat militer untuk berfungsinya ekonomi dengan baik dan meningkatkan pendapatan anggaran melalui bea cukai. Dalam wawancara baru-baru ini dengan BBC Ukraina, Menteri Keuangan Sergei Mochenko mengatakan bahwa anggaran tahun depan akan sangat ketat karena kondisi perang. Tidak akan ada biaya yang tidak dapat ditinjau ulang. Menurut Olechenko, penasihat presiden untuk masalah ekonomi, defisit anggaran negara Ukraina diperkirakan mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun. Itu sekitar 30-35% dari PDB negara itu. Katanya, dalam sebuah wawancara TV bulan lalu juga menambahkan bahwa ini adalah masalah perang. Kiev mengatakan membutuhkan 5 miliar dolar Amerika Serikat per bulan dalam bantuan dari pendukung barat. Namun Utinsko yang dikutip oleh Financial Times mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka akan membutuhkan tambahan 4 miliar dolar Amerika Serikat per bulan selama 3 bulan ke depan untuk menutupi biaya akomodasi darurat dan perbaikan perubahan bagi jutaan orang dan untuk mendanai pendapatan minimum dasar untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Hibah dan pinjaman dijanjikan ke Ukraina oleh Barat telah tiba jauh lebih lambat dan yang diharapkan. Sejauh ini hanya 1 miliar pound sterling dari paket pinjaman jangka panjang 9 pound sterling yang diusulkan oleh Komisi Eropa pada bulan Mei yang telah tiba. Sejak Februari UI telah menyediakan 2,2 miliar, di mana Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat mengumumkan pada pertengahan Juli bahwa mereka akan mengirim tambahan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga total pengeluaran badan tersebut di Ukraina menjadi 4 miliar dolar Amerika Serikat. Pekan lalu Menteri Keuangan Ukraina mengatakan bahwa negaranya menghadapkan 3 miliar dolar Amerika Serikat bantuan dukungan AS akan tiba pada Agustus dan tambahan 1,5 miliar dolar pada September. Menurut Mochenko, pembayaran tersebut merupakan bagian dari paket bantuan keuangan senilai 7,5 miliar dolar yang disepakati dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran penting seperti biaya perawatan, kesehatan, dan pensiun. Sebelumnya, lembaga pemeringkatan global S&P dan Fitch telah menurunkan peringkat mata uang asing Ukraina masing-masing menjadi default selektif dan default terbatas karena rekonstruksi utang terbaru negara itu dipandang tertekan. Awal pekan ini perusahaan milik negara Ukrnego dan Ukastodor meminta pembekuan pembayaran obligasi internasional hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat selama 2 tahun. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengungkapkan hal ini diharapkan dapat menghemat pembayaran Ukraina sekitar 6 miliar dolar. Mengingat syarat dan ketentuan rekonstruksi yang diumumkan dan sesuai dengan kriteria Ukraina, maka Ukraina memandang transaksi tersebut sebagai tertekan dan sama saja dengan default. Menteri Keuangan Ukraina Sergei Mochenko mengatakan kepada media AS bahwa adalah sakit kepala terus-menerus baginya untuk terus menyimbangkan biaya konflik dan pendapatan pajak yang lebih rendah dalam ekonomi yang babak belur dan hampir setengah tahun pertempuran. Dengan sekitar 60% anggaran dihabiskan untuk pertempuran, Menteri mengatakan dia harus memotong semua pengeluaran yang tidak perlu. Tapi itu masih belum cukup karena pendapatan pajak hanya mencukupi 40% dari pengeluaran pemerintah. Pihak berwenang Kiev sebelumnya mengatakan mereka membutuhkan 5 miliar dolar Amerika Serikat per bulan untuk menjalankan negara dan tidak akan mampu mengatasinya tanpa bantuan barat. Namun hibah dan pinjaman yang diperjanjikan Ukraina oleh pendukung asingnya telah tiba lebih lambat dari yang diharapkan. Misalnya UI sejauh ini hanya menyediakan 1 miliar dari 9 miliar yang dijanjikan ke Kiev.
dengan cermat menolak gagasan menawarkan pinjaman berbunga rendah yang didukung oleh jaminan negara-negara anggota blok. Menurut Mochenko, banyak waktunya di tempat kerja dihabiskan untuk mencoba membujuk pemerintah barat untuk bertindak lebih cepat. Rostila Shurma, seorang penasihat ekonomi untuk Presiden Vladimir Zelensky, menggambarkan situasi dengan istilah yang lebih keras. Jika Kiev bertindak lamban di barat, Rusia akan berada di perbatasan Polandia sekarang. Karena kekurangan dana, Bank Sentral Ukraina tidak punya pilihan selain mencetak lebih banyak uang. Pendekatan ini telah melemahkan mata uang nasional Ukraina, hryvnia, yang telah kehilangan 30% sejak peluncuran operasi militer di Rusia, Ukraina. Tapi ini adalah pengorbanan yang Mochenko rela lakukan. Dia juga mengatakan konflik kemungkinan akan berkepanjangan dan ini harus diperhitungkan. Juga ini adalah perang gesekan. Awal pekan ini, Sergei Cherkov, wakil kepala administrasi Presiden Rusia, menuduh pihak berwenang di Kiev menjual rakyat mereka sendiri untuk berperang atas nama NATO. NATO akan dengan senang hati berperang melawan Rusia sampai Ukraina terakhir seperti yang mereka katakan sendiri tanpa ragu-ragu. Kenapa tidak? Mereka tidak menyesalnya.